Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini adalah materi yang kedua dari mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Dan materi ini saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan fisik head to toe atau pemeriksaan secara physically dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Baik, nanti semoga jam maksimal setengah 11 sudah selesai sehingga teman-teman bisa aktivitas untuk yang lainnya ya. Baik, kita akan mulai belajar dari definisi atau konsep dasarnya dulu. Jadi, pemeriksaan fisik adalah salah satu tindakan ya, keperawatan untuk mengkaji ya, teman-teman. Mohon bisa di-mute ya, Mbak Asira. Oke. Oke, jadi tindakan keperawatan untuk mengkaji bagian tubuh pasien secara lokal atau mungkin secara apa, head to toe guna memperoleh informasi, data dari keadaan pasien dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu kegiatan keperawatan di mana ini kita melakukan satu pengkajian fisik pasien ya, yang akan dilakukan biasanya ada di IGD kalau secara umum kayak gitu. Dan ketika nanti pasien masuk di IGD, nanti biasanya akan diperiksa, dan yang diperiksa biasanya adalah keluhan utama dari pasiennya ya. Apakah pasien sesak nafas, atau pasien sakit abdomen, atau pasien fraktur, maka akan diperiksa secara umum kayak gitu. Nah, di beberapa kasus ketika pasien dia sudah masuk di IGD, kemudian diperiksa keluhan utamanya, kemudian pasien dia sudah stabil di IGD, biasanya akan diperiksa secara head to toe, kayak gitu. Jadi dari kepala sampai bagian kaki diperiksa dengan detail kira-kira ada nggak sih efek dari keluhan pasien yang ada di organ tubuh yang lainnya. Fraktur, kemudian apakah bisa sampai ke area leher atau mungkin ya. Jadi ini apa satu pemeriksaan yang bisa dikatakan pemeriksaan awal ya, awal ketika kita sebelum mendiagnosa atau mungkin memberikan tindakan keperawatan kepada si pasien tersebut. Nah, ini ada beberapa tujuan yang bisa kita sampaikan ketika akan memeriksa fisik. Yang pertama, menentukan status kesehatan klien. Jadi, dengan ngecek fisik pasien, kita bisa tahu kira-kira pasien itu dia keluhannya apa, atau mungkin pasien dia bagaimana, status kesadarannya, dan sebagainya ya. Karena memang ini hal yang penting karena ketika kita bisa memaksimalkan pemeriksaan fisik, maka kita akan bisa menentukan diagnosa keperawatan yang tepat, kemudian merencanakan tindakan yang tepat, intervensi yang tepat, kemudian evaluasi yang juga tepat. Tapi kalau di aspek pemeriksaan fisiknya sudah kurang tepat, maka nanti akan nggak tepat di aspek-aspek yang lainnya. Makanya ini menjadi apa fondasi atau menjadi pokok ketika kita akan diagnosa atau akan memberikan intervensi kepada pasien. Jadi intinya pada pengkajian fisik dari pasiennya. Setelah pengkajian nanti salah diagnosa, setelah diagnosa nanti salah perencanaan yang akan saya intervensi dan juga evaluasinya. Sehingga ketika kita memahami aspek ini, maka harapannya adalah kita bisa lebih akurat dalam memberikan satu asesmen kepada kondisi atau status kesehatan si pasien tadinya. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah klien. Ini berkaitan erat dengan keluhan utama klien. Nah, klien ketika dia datang ke IGD, datang ke poli, datang ke apa namanya puskesmas, itu biasanya akan menyampaikan hal yang paling utama sedang dikeluhkan oleh pasiennya. Dia pusing, sesak nafas, atau mungkin ada gangguan penglihatan, atau mungkin dia apa gangguan menelan, dia pasti akan disampaikan dengan detail oleh si klien tadi. Sehingga ketika kita bisa mengkaji lebih detail lagi dari apa yang disampaikan klien, maka akan menambah kelengkapan data yang akan kita gunakan untuk penegakan diagnosa ya. Jadi ini adalah 3 poin penting yang menjadi tujuan dalam pemeriksaan fisik. Jadi untuk melihat status kesehatan klien yang terkini. Yang kedua adalah mengidentifikasi dari problem utama masalah klien atau keluhan utama klien. Yang ketiga untuk mengambil data dasar untuk penegakan diagnosa ya. Karena ketika data dasar sudah tepat, diagnosa insya Allah tepat, kemudian dan seterusnya sampai evaluasi pun juga akan tepat. Tapi ketika pengkajian fisik kita itu sudah nggak tepat, nanti diagnosanya juga akan bingung kemana-mana, intervensinya juga akan nggak fokus ya ke kondisi utama klien dan sebagainya, sehingga malah menjadi nggak maksimal. Nah, makanya perawat itu ya bisa dikatakan dia wajib harus bisa memeriksa fisik kondisi pasiennya. Dari permasalahan umum, kemudian nanti bisa bertahap ya. Nah, untuk skill lab-nya nanti kita akan belajar ya bersama-sama bagaimana mengkaji kondisi fisik pasien. Kita akan praktekkan bagaimana mengkaji dari kondisi kepala sampai ke bagian kaki ya, mengkaji dengan kondisi fisik pasiennya. Oke.
Oke, ini kok banyak aplikasinya ya. Nah, diagnosa keperawatan atau diagnosa medis itu dia lebih ditentukan dari dua hal, anamnesa dan juga dari pemeriksaan fisik ya. Nah, anamnesa itu adalah bagian dari kita melakukan satu investigasi, kita melakukan pengamatan kepada pasien atau kepada keluarga pasien, kemudian memeriksa fisik pasiennya. Ya. Anamnesa kita bertanya kepada pasiennya, kita bertanya kepada keluarga pasiennya, kenapa kenapa kok bisa sakit, kenapa kok dia bisa kecelakaan, maka itu menjadi bagian dari anamnesa. Fisik adalah kita langsung mengecek fisik pasien. Kita melihat dari apa yang disampaikan pasien, apakah itu sama dengan hasil pengajian fisik kita. Kadang pasien mengeluhkan fraktur, tapi ketika kita cek, ya pasien tidak ada fraktur sama sekali. Pasien mengeluhkan nyeri abdomen, tapi ketika kita cek fisik abdomen pasien, ya kadang pasien kondisi realnya dia nggak sakit abdomen. Jadi banyak kondisi yang kita perlu meng-cross check ulang. Jadi apa yang disampaikan pasien kita validasi dengan pemeriksaan fisik. Makanya ini ketepatan diagnosa itu dia ditentukan dari dua hal. Jadi kemampuan kita dalam anamnesa, yang kedua adalah kemampuan kita dalam memeriksa fisik pasiennya. Jadi kalau teman-teman ingin merumuskan sebuah diagnosa keperawatan, ya paling tidak kita harus memahami itu data dasar dari si pasien. Jadi misalkan di aspek apa namanya paru-parunya atau jantungnya atau mungkin fungsi motoriknya atau fungsi neurologinya itu kita harus pastikan dulu. Gitu. Sehingga ketika sudah dapat data objektif dari pasien, ya kita cross check langsung dengan pemeriksaan fisik tadi. Ya. Oke. Prinsip utamanya adalah jangan menyakiti pasien. Itu prinsip utama dalam pemeriksaan fisik atau anamnesa. Jadi ketika kita memeriksa pasien, ya pasien dalam keadaan apapun, itu yang pertama adalah jangan menyakiti pasien dari aspek fisiknya dan dari aspek psikologis pasiennya. Pasien itu kadang dia sensitif atau mungkin dia peka dengan tenaga kesehatan yang ada di IGD atau di rumah sakit gitu ya. Secara fisik mungkin nakes sih nggak menyakiti, tapi secara ucapan itu kadang menyakiti. Nah itu yang kadang kita harus hati-hati kepada pasien dan keluarganya ya. Apalagi sekarang zaman sosial media, jadi apa-apa itu dijadikan konten, dijadikan satu apa diupload di sosmed kayak gitu sehingga kita ketika interaksi dengan pasien pun juga harus ekstra hati-hati menggunakan bahasa-bahasa yang hati-hati karena kalau kita apa namanya plus nggak hati-hati apa kita ketika di IGD atau kondisi kritis nanti akan menyinggung pasien dan akan menimbulkan sesuatu yang kurang bagus interaksi antara nakes dengan pasiennya. Makanya prinsip utama dalam mengkaji fisik pasien adalah kita tidak menyakiti pasien baik dari aspek fisik itu sendiri atau yang kedua ada dari aspek komunikasi kita dengan pasien gitu ya. Oke. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah eh, BHSP. BHSP itu adalah bina hubungan saling percaya dengan pasien. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien, biasanya nanti pasien akan lebih mudah untuk kita gali datanya. Tapi ketika nakes itu dia kurang bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien, maka nanti resikonya adalah data yang didapatkan akan susah. Nah, sehingga itu menjadi satu hal yang problem dalam penegakan diagnosa. Makanya ketika kita ada di IGD, kemudian datang pasien dan keluarganya melakukan sesuatu, ya kita coba menyambutnya dengan sesuatu yang ramah. Karena ketika kita ramah, nanti pasien akan apa, secara psikologis nanti akan welcome dengan kondisi apa dengan nakes, kemudian dia akan banyak menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami ketika pasien ada di rumah. Tapi ketika kita menghadapi pasien dengan cemberut, kemudian dengan nggak senyum, gitu kan, nanti keluarga pasien akan apa namanya akan menyampaikan hal yang kurang bagus. Contohnya adalah mungkin di Google Review biasanya. Jadi ketika pasien dia ada di rumah sakit tertentu, kemudian dia minta review, biasanya ada beberapa keluarga pasien, wah dia dengan dapat bintang satu, bintang dua, itu kan kadang jadi satu evaluasi bagi sebuah rumah sakit. Sehingga ketika apa teman-teman praktek di rumah sakit, di IGD, di mana saja ya diupayakan untuk punya komunikasi yang bagus, kayak gitu. Kenapa? Karena itu menentukan ya, menentukan dari apa namanya nama dari sebuah institusi di sebuah rumah sakit kayak gitu. Ada satu saja perawat yang dia judes itu sudah di Google, sudah bintang satu, sudah bisa kita pastikan. Tapi ketika perawat itu dia semuanya ramah dan bisa dikomunikasikan baik, itu apa namanya sama akan apa memuaskan bagi si pasien dan juga keluarganya. Nah ini penting sekali karena komunikasi dia juga punya peran yang sangat vital ketika ada interaksi dengan pasien ya. Sebagian nakes dia pinter ya, secara kognitif dia pinter, tapi kadang kurang bisa komunikasi dengan baik. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga
Zaman sekarang ketika teman bekerja di rumah sakit itu tidak cukup hanya pintar saja, tapi juga butuh komunikasi yang bagus. Karena kalau orang yang dia sudah hafal pengkajian, dia hafal macam-macam, tapi dia tidak punya komunikasi yang bagus kepada pasien, maka nanti akan jadi problem ya dan sebagainya. Nah, sebaliknya, seorang yang dia punya komunikasi yang bagus tapi kurang menguasai pasien itu juga akan jadi problem. Makanya ini dua hal yang menjadi hal penting. Jadi penguasaan terhadap kemampuan pengkajian fisik, yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai perawat untuk mengkaji kondisi kondisi pasien ya. Nah, secara umum meriksa fisik pasien, jadi fisik bukan psikologis, jadi saya fokusnya di fisik pasien ya. Ada 4 poin, jadi ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi. Jadi ini 4 teknik dalam pemeriksaan fisik. Kayak gitu. Jadi inspeksi itu adalah kita melihat, mengamati, dan sebagainya ya. Yang saya sampaikan. Oke, oke, maaf ini terlalu banyak apa namanya efeknya. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi adalah kita mengamati, jadi observasi yang kita dapatkan dari apa ya, dari pasien. Jadi kita tidak menyentuh apa-apa, tapi kita datang ke pasien dan kemudian kita mengamati kondisi pasien. Nah, mengamati itu kita fokusnya pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita cium dari bau seperti itu. Jadi sebagian pasien dia datang ya, datang mungkin dalam keadaan panik, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang keluhan-keluhannya, kemudian kita membau, jadi oh mungkin pasien ada bau yang kurang sedap yang dari pasien, mungkin dia kena kanker dan sebagainya. Karena pasien-pasien kanker biasanya dia memunculkan bau yang kurang sedap ketika dia digaji atau datang ke rumah sakit sehingga perlu diamati dan sebagainya. Nah ini inspeksi. Nah, inspeksi dia eh, tidak ada intervensi apa-apa. Nah, kita hanya mengamati ya, kita melihat mendengarkan apa yang disampaikan pasien dan membau atau mencium. Jadi kira-kira apa sih yang kita apa namanya temukan dari kondisi pasien? Apakah bau yang kurang sedap atau mungkin yang sebagainya. Jadi ini yang kita dapatkan. Nah, tahap ini kita mengumpulkannya dengan dengan rekam medis dan kita bisa menuliskan kira-kira temuan kita apa kayak gitu ya. Misalkan ukuran tubuh pasiennya, kemudian mungkin warna urinnya atau mungkin ketika pasien luka bagaimana warna dasar lukanya, kemudian bagaimana bentuknya, apakah dia sudah meluas atau mungkin yang sebagainya. Ini kita juga perlu memastikan kepada si pasien ya. Makanya inspeksi menjadi poin yang pertama yang kita lakukan ketika kita merawat pasien atau mungkin mengkaji pasien. Nah, di manakah inspeksi? Ini ketika kita bertemu pasien pertama kalinya. Nah, di IGD biasanya. Di IGD atau mungkin ketika kita menerima operan dari apa namanya dari IGD. IGD kemudian di bangsal operan kayak gitu ya atau mungkin apa namanya menyerahkan pasien kemudian kita mengobservasi inspeksi itu bisa di situ. Yang kedua adalah ketika teman-teman operan shift kayak gitu. Jadi pasien sudah dari IGD kemudian dipindah ke bangsal, diterima shift pagi kemudian teman-teman pas jaga siang. Kemudian nanti ada operan pasien kayak gitu. Nah, kita inspeksi apa namanya kondisi pasien. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita menginspeksi pasien ketika di IGD, ketika memindahkan dari bangsal ke bangsal, dan ketika ada pergantian shift, itu inspeksi. Ya, nah inspeksi ini biasanya diamati ketika ada perubahan fisik yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Pasien sehat ke sakit, ketika sakit itu ada perubahan skala nyeri atau mungkin ada perubahan apa namanya ukuran dari lukanya itu yang kita inspeksi. Nah, fase ini adalah fase kita hanya melihat. Kita tidak ngutik-ngutik pasien, kita nggak megang, nggak apa, tapi kita melihat, mendengarkan, dan membaui. Kira-kira ada nggak sih bau yang nggak sedap atau apa ketika pasien dia mungkin apa namanya ada luka dan sebagainya atau cancer ya. Biasanya pasien-pasien yang dengan cancer atau kanker ya kanker serviks atau kanker payudara atau mungkin pasien-pasien dengan luka ulkus itu baunya akan menyengat biasanya ya. Dan itu yang kita temukan dan kita catat dan kemudian kita sampaikan ke rekam medis itu yang kita dokumentasikan. Jadi ini adalah awal interaksi inspeksi dulu, jadi diamati ya. Nah, ketika inspeksi kita juga komunikasi kepada pasien. Jadi jangan sampai inspeksi ya kita diem aja kayak patung ngeliatin itu enggak, tapi kita menyampaikan kepada pasien Pak gimana keluhannya, apa yang dirasakan, kemudian apa namanya sekarang bagaimana kondisinya itu kan bagian dari inspeksi. Jadi tidak hanya diam mengamati itu enggak, tapi ada komunikasi ya. Jadi
tahapan yang ini teman-teman ya, tahapan yang apa namanya, 4 tahap tadi ada inspeksi itu kita juga ada komunikasi. Jadi jangan sampai kita inspeksi ya diem mengamati gitu ya, nyatat itu enggak, tapi ada omongan kepada pasiennya basa-basi, gimana Pak makanannya habis nggak, atau gimana kondisi pagi ini, apakah sudah apa namanya, sudah baikan, atau gimana lukanya, atau mungkin gimana sesak nafasnya, itu kan kita bisa menanyakan kepada pasien. Jadi jangan sampai hanya apa melihat gitu, tapi nanti ada omongan, ada sesuatu yang disampaikan ya. Dan kita juga boleh menyampaikan progres dari pengobatan pasien ketika memang ada pergantian shift ya, kemudian kita menyampaikan progres penyakitnya bagaimana, kita boleh melalui di fase inspeksi gitu ya. Oke, nah ini contoh pemeriksaan pupil teman-teman ya, pupil. Jadi memeriksa pupil itu kita dari arah tidak langsung ke mata karena pasti akan bikin mata nggak nyaman, tapi dari arah tepi. Arah tepi kemudian berpindah dari kanan ke kiri atau mungkin sebaliknya. Tapi jangan terlalu jauh. Jadi jarak antara pen light-nya dengan mata jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh nanti pupilnya akan nggak akan ada perubahan. Dia besar atau kecil. Tapi ketika dia jarak yang cukup, berarti nanti dia akan bisa merespon terhadap cahaya. Gitu. Karena orang yang dia sehat, orang yang dia normal pupilnya, itu ketika ada cahaya dia pasti akan berespon. Mengecil atau membesar, dia pasti seperti itu. Tapi ketika pasien dia meninggal dunia, di sentri pun dengan senter yang paling bagus pun dia pasti nggak akan berespon pupilnya. Tapi ketika orang sehat dia mengeluhkan matanya kok saya sakit pedes, ya coba dengan dicek pakai pen light nih. Jadi yang dicek adalah fungsi pupilnya, kemudian kedua adalah mungkin ada benda asing yang ada di sekitar mata sehingga membuat pasien dia pedes bagian matanya. Nah, ketika kita melihat benda asing ya kita harus mendekatkan pen light-nya. Jadi ya paling tidak jaraknya mungkin 5 sentian gitu atau mungkin 6 senti, kemudian didekatkan dan kita baru bisa melihat ada benda asing, ada pasir, ada debu atau apapun yang dia ada di mata sehingga membuat pasien dia pedes gitu. Ya. Dan kadang yang mengganggu adalah bulu mata biasanya. Ada bulu mata yang dia masuk di bagian mata dan dia bikin pedes pasien dan pasien tidak bisa untuk mengambil bulu mata. Nah itu kita bisa membantunya dengan menghilangkan dengan cotton bud atau mungkin yang sebagainya. Jadi cara yang paling mudah untuk mengamati mata pupil adalah dengan menggerakkan dari arah kanan ke kiri, tidak langsung ke lurus itu enggak, tapi dia bergerak seperti itu. Itu yang apa namanya yang ada di buku panduan kayak gitu. Tapi kalau kita meriksa orang meninggal dunia atau meriksa pupil orang yang dengan kematian batang otak ya biasanya diletakkan di agak lurus gitu kemudian kita buka karena pasien dia apa namanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tapi ketika pasiennya masih hidup, kalau pasien apa penlek yang ditaruh di depan mata itu dia pasti akan nggak nyaman, akan silau dan nggak nyaman. Dan dia mengganggu. Sehingga baiknya memang apa, agak jauh kemudian digeser-geserkan dia akan melihatnya, pupilnya dia seperti apa respon gitu. Ya. Oke. Palpasi. Nah, palpasi itu adalah kita menggunakan indera peraba, menggunakan tangan. Ya. Nah, palpasi itu biasanya teknik yang digunakan untuk apa namanya melihat seberapa ini apa namanya pembesaran atau mungkin bagaimana respon terhadap stimulasi dari integumen. Gitu, ya. Nah, ini bisa menggunakan tangan dan menggunakan jari kayak gitu dan sebagian perawat yang dia ngukur suhu dengan palpasi di area tangan atau mungkin di area dahi itu enggak boleh, enggak boleh. Sebagian perawat yang sudah kerja bertahun-tahun di bangsal itu ketika mengukur suhu pasien itu menggunakan tangan. Jadi tangan itu tempel di sini. Oh ini 36, oh 35. Jadi tidak menggunakan temperatur, tidak menggunakan tem, tapi pakai tangan kayak gitu. Nah, karena dia mungkin sudah bertahun-tahun kerja di rumah sakit, kemudian merasa yakin kalau itu nggak tinggi, itu ya dia pakai tangan. Tapi secara SOP itu juga nggak bisa seperti itu. Tapi ya pakai termometer aja dan itu kan nggak susah ya. Kalau pakai tem itu kan nggak lama, sehingga ya bisa di inilah bisa diatur kayak gitu ya. Dan kita nggak meriksa suhu menggunakan apa namanya tangan. Karena sebagian perawat yang sudah lama kerja itu di bangsal dia ngukur suhu pakai tangan, jadi ditempelkan di apa dahi pasien atau di tangan pasien. Oh nggak panas, oh hangat itu kan. Kemudian dikira-kira oh suhunya berapa. Itu kan kadang menjadi nggak tepat ya gitu ya. Pakai palpasi juga, tapi ya nggak pas seperti itu ya. Nah, palpasi ini dia menggunakan tangan ya, tangan dan jari ya gitu. Bisa menggunakan 4 tangan, bisa menggunakan jari. Nanti akan saya praktekkan ketika apa skill lab di ini ya, di laboratorium biar jelas karena kalau di Zoom-nya agak susah untuk mempraktekkan. Kemudian
Yang berikutnya adalah data yang didapatkan dari palpasi adalah temperatur, suhu, kayak gitu. Kemudian turgor kulitnya, kemudian bentuknya, kemudian kelembapan, dan juga vibrasinya. Nah, ini yang didapatkan. Temperatur misalkan kita palpasi pasien, oh panas, kemudian kita tidak tahu ini berapa derajat. Ya, kita validasinya dengan menggunakan termometer. Nah, sekarang kan banyak termometer yang dia langsung tembak infrared sehingga langsung tahu suhunya berapa. Meskipun ini kadang kurang valid ketika baterainya sudah mau habis. Yang paling bagus adalah menggunakan termometer raksa, cuman dia lama. Lama. Dan valid tapi dia lama ya. Tapi kalau pakai yang tembak itu dia cepat, cuman kadang kalau baterainya mau habis itu biasanya dia akan nggak valid hasilnya. Jadi orang hipertermi ya menjadi normotermi karena dia sudah nggak valid untuk pemeriksaannya. Ya. Baterainya mau habis, alatnya dia sudah nggak sensitif lagi, maka dia akan menjadi bias atau mengganggu pemeriksaan. Makanya ketika teman-teman menggunakan alat yang cek suhu yang itu yang tembak itu, dipastikan itu baterainya memang baterai yang belum mulai swak ya, belum apa mulai habis sehingga bisa valid ya. Kalau perlu ya divalidasi dengan termometer yang apa namanya, yang raksa itu perlu kayak gitu. Jadi ketika kita pakai termometer yang tembak itu kok nggak hasilnya kok meragukan, padahal pas kita palpasi kok panas ya kita validasinya menggunakan termometer yang dia apa raksa atau mungkin yang apa yang kecil yang bukan raksa yang itu kadang bunyi kalau sudah apa mencapai suhu tertentu itu bisa divalidasi. Jadi kadang dalam satu pemeriksaan fisik kita perlu membutuhkan alat beberapa, terutama dalam suhu ya. Suhu kita butuh beberapa alat karena untuk memvalidasi. Misalkan apa namanya kita pakai tembak kok dia suhunya tinggi tapi palpasinya kok adem ya kita perlu cross check ulang dengan apa termometer yang dia menggunakan raksa karena dia lebih valid ya. Kemudian turgor kulit ini adalah kondisi kulit, elastisitas kulit. Jadi pasien-pasien dengan dehidrasi biasanya dia lebih apa lebih nggak elastis kulitnya sehingga kita bisa mempalpasinya ya di abdomen kemudian di bagian tangan itu bisa kita palpasi. Nah, pasien-pasien anak-anak itu yang paling banyak adalah dengan dehidrasi atau diare. Itu yang kita perlu ngecek turgor kulit pasiennya. Misalkan di abdomen, kemudian di area tangan itu bisa kita ngecek kayak gitu ya. Nah, yang ketiga bentuk, bentuk ini berkaitan erat dengan pembesaran atau tumor kayak gitu. Tumor ya, misalkan pasien-pasien dengan gangguan atau malaria atau hepatomegali itu kan dia biasanya akan ada pembesaran hepar. Nah, hepar tuh normalnya dia tidak teraba. Jadi orang sehat tuh heparnya atau hatinya tuh dia nggak akan teraba. Tapi ketika pasien dia ada pembesaran hepar atau hepatomegali itu ketika kita palpasi dia pasti akan keras dan akan teraba. Itu ketika pasien dia bermasalah di bagian heparnya. Nah, hepar kan dia buat apa filtrasi toksin. Nanti ketika ketika hepat membesar dia bisa dipastikan ada sesuatu yang membuat dia itu jadi besar kayak gitu. Karena sifat sel tubuh kita itu sebagian organ itu dia jadi besar, teman. Jadi besar ketika ada satu infeksi, ada fungsi yang bermasalah dia jadi besar. Contohnya adalah hepar. Nah, hepar itu ketika ada infeksi, misalkan pada ya, sebagian kasus apa namanya gigitan nyamuk itu kadang menjadi besar sehingga apa namanya ketika kita palpasi dia pasti akan jadi lebih besar, akan terasa lebih keras kayak gitu. Kemudian kelembapan, kelembapan ini berkenaan dengan apa namanya, dengan kondisi hidrasi, gitu ya. Jadi orang yang sehat, orang yang dehidrasi, orang yang dia sedang diare, dia berbeda kelembapan kulitnya. Dan juga vibrasi. Vibrasi untuk mengecek fungsi dari paru-paru biasanya. Jadi tangan dua tangan diletakkan di punggung pasien, kemudian pasien diminta berbicara, kita bisa merasakan vibrasi di dua sisi paru-parunya. Nah, ketika dua sisi itu dia berbeda vibrasinya, nanti kemungkinan pasien dia ada penumpukan, kemungkinan ada penumpukan cairan di sisi yang dia tidak ada vibrasinya. Nah, ini yang jadi problem. Ya, kadang penumpukan cairan di paru-paru dia berpengaruh terhadap vibrasi ketika pasien berbicara, gitu ya, dan sebagainya. Ya, kemudian perkusi, baik ini akan saya praktekkan ketika pemeriksaan abdomen dan juga torak ya teman-teman ya. Perkusi jadi kita menggunakan jari tengah memperkusi. Jadi kita menggunakan tiga jari, kemudian kita memperkusinya menggunakan jari tengah atau jari telunjuk kita. Tapi lebih enak menggunakan jari tengah ketika perkusi. Nanti kita akan praktek bersama-sama bagaimana memperkusi di bagian abdomen atau mungkin di bagian torak ya. Dan ketika diperkusi nanti ada beberapa bunyi, ya. Ada sonor, ada redup gitu ya, dan sebagainya. Tergantung bagian organ tubuh yang diperkusi. Ketika dia jaringan normal ada rongganya biasanya dia akan sonor, tapi ketika redup padat ya kayak apa orang habis makan gitu ya, makan kekenyangan makan di bagian
kiri bawah lambung itu ketika kita perkusi dia pasti akan padat. Karena apa? Karena dia pasti ada ini ada makanan yang baru aja dimakan sehingga dia redup ketika kita perkusi ya, gitu. Jadi ketika kita perkusi, ketika bunyinya dia padat atau kita perkusi dia padat dia pasti akan redup. Jadi tidak akan seperti sonor. Nah, sonor itu ketika dia bersuara. Ketika kita perkusi dia ada suaranya dan suaranya dia seperti ada benda kosong ada di dalam perut kayak gitu. Orang lapar itu ketika diperkusi dia pasti akan sonor. Ya, orang kembung dia pasti akan apa namanya ada sonornya dan kadang ada timpani dan sebagainya. Tapi ketika orang habis makan kenyang itu ketika diperkusi dia redup. Ketika pasien dia konstipasi, konstipasi kronis itu kan ada benda padat di usus yang dia tidak keluar atau susah keluar. Ketika kita perkusi dia pasti akan lebih padat kayak gitu. Ya. Yang berikutnya orang yang dia edema tapi di abdomen. Nah, edema di abdomen itu ketika kita perkusi dia pasti akan redup. Kenapa? Karena isinya ada cairan semuanya. Ya, jadi bagian-bagian tubuh yang dia padat atau mungkin yang aslinya berungga, tapi dia ada kemasukan benda-benda asing kayak gitu, dia pasti akan menjadi lebih redup ketika kita perkusi dan sebagainya. Ya. Nah, ini perkusi ya. Oke, mungkin sekarang teman-teman masih belum punya bayangan seperti apa, tapi nanti ketika skillab akan saya praktekkan bagaimana cara kita memperkusi torak, memperkusi bagian abdomennya. Gitu. Oke. Nah, ada juga suara pekak. Ketika suara perkusi jaringan padat dan sebagainya. Ada redup, ada pekak di rongga pleura gitu ya. Jadi antara redupnya di abdomen, redupnya di eh, torak itu dia berbeda. Kalau di torak ketika redup ya dia posisinya ada di jantung. Jadi karena jantungan dia apa benda atau mungkin organ tubuh yang dia padat tapi sebenarnya dia ada rongga. Cuman rongganya dia kecil ya. Karena dia ada 4 bilik ya, ada 4 ruangan di jantung. Nah, jantung ketika kita perkusi dia akan redup. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia berisi cairan penuh, berisi daerah yang dia akan berpindah dan akan ditransfer ke semua tubuh kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika paru-paru dia ada cairan di rongga rongga apa pleura, maka dia akan terasa lebih peka gitu. Jadi eh, sama-sama berongga, tapi ketika dia beda organ, maka dia kadang beda suara yang dihasilkan. Jadi sonor, kemudian redup, peka itu dia berbeda-beda ya. Kemudian hipersonar atau timpani itu dia juga akan beda lagi. Suara perkusi pada daerah berongga kosong, misalkan orang kembung itu dia kadang timpani atau hipersonar. Jadi sonor itu ya ada benda kosong ya, usus kosong atau lambung kosong, tapi dia masih ada cairan sedikit-sedikit. Tapi ketika kembung, ketika benar-benar kosong, itu dia pasti akan lebih hipersonar atau timpani seperti itu. Jadi ini hukum fisika yang apa? Yang dipahami. Jadi ketika rongga itu nggak ada isinya sama sekali, ketika kita perkusi dia pasti akan lebih keras suaranya daripada rongga yang dia ada isinya tapi dia sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi itu antara sonor dengan hipersonar atau timpani. Nah, jadi teman-teman ketika memperkusi tubuh pasien, abdomen pasien, ketika pasien dia benar-benar kosong, puasa, nggak makan sama sekali, maka ketika kita perkusi dia bisa hipersonar atau timpani. Tapi ketika pasien dia nggak puasa, pasien makan, lalu sudah jeda sekian jam, kita perkusi, nanti akan berbeda suaranya. Sonor saja tanpa hipersonor, kayak gitu. Karena orang hipersonor itu kondisi di mana dia benar-benar rongga yang benar-benar kosong, zong, jadi kosong, nggak ada apa benda asing yang ada atau makanan yang ada di apa usus dan sebagainya. Tapi ketika dia itu ada isinya sekalipun sedikit ya dia akan lebih ke arah sonor atau timpani. Sonor bukan bukan timpani gitu ya dan sebagainya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah auskultasi. Ya, auskultasi adalah kita mendengarkan. Nah, mendengarkan ini kita bisa menggunakan tanpa alat atau dengan alat. Ya, kayak gitu. Ya. Dengan alat misalkan dengan stetoskop. Ya, dan kita bisa mendengarkan suara paru-paru atau suara jantung pasiennya. Itu akan terdengar. Nah, pasien-pasien yang asma kronis itu kita kadang nggak perlu pakai alat untuk mengecek dia itu asma atau tidak. Tapi kadang kita cukup dengan duduk di sebelah pasien, ya, duduk di sebelah pasien, kemudian pasien dia melakukan nafas yang apa namanya berbunyi, itu tanda kalau dia bermasalah respirasinya. Ya. Jadi tanda kalau orang itu dia bermasalah respirasinya adalah ketika kita duduk di sebelah orang tadi, kita terganggu, kayak gitu, terganggu dengan suara nafasnya. Ya. Tapi kalau kita duduk di sebelah orang, kemudian dia silent, ya, nggak ada suara apa-apa, pokoknya biasa gitu ya, diem ya diem semua, nggak ada suara, itu ya insya Allah sehat kayak gitu.
Tapi ketika teman-teman duduk di sebelah orang asma kronis, itu nafasnya pasti akan kedengar. Biasanya mengi gitu ya. Jadi tanpa kalaupun kita sudah bisa mendengar kalau pas itu dia bermasalah apa namanya respirasinya kayak gitu. Ya, kadang duduk di poli penyakit dalam sebelahan sama orang lansia kayak gitu, nafasnya mengi ya udah itu bisa kita apa estimasi kalau dia bermasalah di respirasinya. Tanpa alat pun kita bisa tahu kalau pasien itu dia bermasalah respirasinya seperti itu ya. Bahkan teman-teman ketika mungkin bersalaman dengan orang itu kita bisa mengetahui kondisi dari tubuh si pasien tadi kayak gitu. Jadi salaman dengan orang kemudian tangannya basah ya atau mungkin lembab ya, mungkin dia bermasalah karena normalnya itu kita tuh salaman ya tangan kita ya kering jadi nggak ada lembab atau apa ya lembabnya bukan karena keringat bukan karena kita habis cuci tangan nggak tapi karena kering ya, gitu. Jadi benar-benar kering itu sehat tangan sehat seperti itu. Tapi ketika kita jabat tangan sama orang kemudian ke orang tuh lembab tangannya dan basah gitu ya, padahal dia juga nggak megang air atau apapun itu mungkin ada sesuatu di tubuh dia yang sedang apa tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi karena kita perlu menanyakan kepada orang lain ketika kita jabat tangan, kemudian kok tangannya basah, kok tangannya jadi seperti itu, kita perlu tanya kepada si orang tadi kayak gitu ya. Mungkin ada paru-parunya bermasalah atau mungkin dan sebagainya kayak gitu. Beberapa orang yang dia perokok kronis itu dia tangannya jadi lembab kayak gitu. Jadi apa namanya sudah metabolisme parunya sudah mulai trouble kayak gitu ya. Atau mungkin pasien-pasien yang di hipertiroid itu dia juga tangannya lembab ketika kita jabat tangan. Ya, kondisi normal jabat tangan tuh ya teman-teman jabat tangan sama temannya ya kering, jadi nggak basah nggak apa. Tapi ketika jabat tangan kok tangannya teles gitu ya udah sudah tanda tanya gitu ya. Mungkin ketemu teman lama, teman SMA, teman SMP yang mungkin bertahun-tahun nggak ketemu kayak gitu. Jabat tangan kok tangannya teles atau lembab ya mungkin kita perlu tanya kepada si orang tadi. Jadi mungkin sedang ada sesuatu di tubuh si pasien yang itu apa namanya sedang bermasalah ya. Ya, gitu. Nah, auskultasi itu normalnya ketika kita mengauskultasi paru-paru ya dia suaranya bersih, tidak ada suara-suara aneh yang kita dengar ya, gitu. Nggak ada suara aneh, nggak ada suara mengi, nggak ada suara apa eh, ronki dan sebagainya. Tapi ini ada beberapa suara tambahan yang tidak normal ya. Misalkan suara krepitasi, suara crackles itu pada pasien-pasien yang dia mengalami peradangan paru kronis TBC atau mungkin pneumonia ya. Tapi teman-teman ketika meriksa pasien TBC itu diupayakan menggunakan masker. Jadi ketika sedekat ini itu menggunakan masker, jangan nggak pakai masker kayak gitu ya karena beresiko. Nah stetoskop itu ya tidak ada yang panjangnya 2 meter, tidak ada. Jadi ya paling tidak ya semeter aja nggak ada, paling berapa senti. Jadi dari arah apa namanya arah telinga sampai dengan ujung kepala stetoskopnya. Jadi nggak ada stetoskop yang panjangnya 2 meter tuh sehingga kita bisa jaga jarak dengan pasien tuh nggak ada. Makanya ketika semakin panjang apa stetoskopnya, maka nanti akan semakin bunyinya akan semakin hilang sampai di telinga kita. Jadi panjangnya selangnya dari telinga sampai ke kepala itu sudah ada risetnya sendiri, sehingga itu cukup untuk memeriksa paru-paru atau jantung pasiennya gitu. Tapi ketika apa namanya ada stetoskop, tapi kok dia panjangnya 2 meter bisa ditekuk-tekuk gitu ya, itu akan menghilangkan bunyi suara yang mengalir di selangnya tadi. Jadi itu sudah melalui penelitian, jadi ya teman-teman. Jadi sudah ada penelitiannya dan apa itu yang paling mahal pun juga kurang lebih panjangnya sama dengan yang paling murah stetoskopnya. Ya. Nah, ketika kita meriksa pasien TBC itu biasanya dengan masker kayak gitu, jadi tidak tanpa masker karena berisiko dan sebagainya. Dan biasanya kalau pasien sudah TBC ya jarang sekali atau mungkin sedikit yang dia ada sebagai nakes yang periksa. Karena apa? Karena pasien dia sudah infektif, sudah ada bakteri yang aktif yang di sana kayak gitu. Kecuali memang ada kondisi tertentu yang membuat pasien atau membuat nakes dia harus meriksa langsung ke paru-paru pasien. Nah, gitu. Sesak nafas atau apa dia harus pakai masker. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi stetoskop itu sudah ada jaraknya sendiri, jadi tidak ada yang panjangnya semeter pun tidak ada, jadi sangat pendek gitu ya. Oke, ini suara-suara yang apa namanya yang abnormal ada rales, krepitas atau crackles ya, ada ronki ya, gitu. Ada nada rendah, nada kasar terdengar saat inspirasi atau mungkin pasien dia ekspirasi akan terdengar sekali ya dan hilang saat batuk. Biasanya ronki itu muncul ketika ada beberapa cairan ya yang numpuk di apa namanya numpuk di paru-paru, di bronkus dan sebagainya dan dia kadang
tidak hilang, sehingga dia numpuk di sana dan dia eh, kelewatan udara sehingga dia punya suara-suara yang aneh seperti itu. Karena paru-paru kita itu seperti peralon, jadi dia seperti selang-selang panjang yang bercabang macam-macam kayak gitu. Nah, ketika selang panjang itu dia ada benda asing di sana, ya sedikit saja itu dia pasti akan bunyi aneh kayak gitu ya. Ada bunyi aneh. Jadi ketika bersih ya dia pasti akan tidak ada masalah sama sekali. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi ketika kita duduk di sebelah orang, sementara orang itu dia tidak bermasalah respirasinya, ya kan baik-baik aja. Kita diem, dia diem, ya nggak ada suara-suara aneh. Tapi ketika kita duduk di sebelah pasien asma, pasien TBC, pasien bronkitis gitu ya, dia kadang ada bunyi ketika nafas kayak gitu. Nah, ini yang apa? Kadang kita perlu melihat kondisi pasien tanpa harus menggunakan alat. Kadang itu cukup menggunakan ini aja, pendengaran kita ya. Itu kedengaran kemudian oh ini pasien asma, oh ini dan sebagainya. Tapi kalau kita invalidasi ya menggunakan stetoskop kayak gitu ya, ditempatkan di beberapa titik gitu. Nanti besok akan kita praktekkan bagaimana kita mengauskultasi di area torak dan di area abdomen ya. Nah, di abdomen pun juga sama, jadi abdomen pun juga dia butuh diauskultasi gitu. Ketika kita ingin mendengarkan bunyi bising usus kayak gitu. Nah, bising usus itu tidak bisa didengarkan dengan telinga tanpa alat, jadi nggak bisa. Kalaupun bisa itu kita harus nempel di abdomen pasien. Ya, itu kan eh, dalam praktek sehari-hari kan jadi hal yang aneh gitu ya. Sekarang kan sudah banyak alat stetoskop sehingga kita pakai alat. Jadi kita tidak perlu nempelkan telinga kita di abdomen pasiennya. Nggak perlu. Sehingga pakai stetoskop kemudian kita tempelkan, kita buka baju pasien jadi harus nyentuh langsung di integumen pasiennya, di abdomen pasien, kemudian kita periksa di kuadran 1, 2, 3, 4. Kira-kira bagaimana gerakan peristaltik dari usus tadi. Apakah dia keras atau mungkin pelan atau berapa menit berapa kali per menit itu kan kelihatan ya. Biasanya pasien-pasien yang dia sedang post operasi itu biasanya dia lemah ya gerakan ininya ususnya sehingga kadang perlu distimulasi dengan minum sedikit-sedikit atau makan sedikit-sedikit sehingga nanti bisa bergerak peristaltiknya dan sebagainya kayak gitu ya. Pasien diare itu dia lebih aktif karena dia ususnya dia berusaha membuang sesuatu yang ada di dalam usus sehingga kadang banyak cairan yang keluar gitu ya karena efek dari diare tadi. Jadi orang yang gangguan respirasi, orang yang post operasi itu biasanya peristaltiknya dia akan menjadi lebih pelan. Tapi ketika orang dia diare itu akan lebih cepat suara peristaltik gitu. Nah, itu kita bisa mendengarkan dengan dengan alat ya dengan stetoskop tidak langsung ditempelkan telinga di bagian abdomen pasien ya. Begitu. Ada suara stridor nih suara ngorok teman-teman ya. Jadi sebagian pasien dia suara stridor kayak gitu. Jadi ketika mungkin teman-teman jaga di ICU, kemudian ada pasien yang ngorok suaranya itu biasanya karena efek dari lidah yang dia turun ke belakang. Gitu. Jadi sebagian pasien tuh di ICU dia ngorok. Ngoroknya bukan karena tidurnya pulas enggak, tapi karena lidahnya itu dia turun ke belakang. Nah, gitu. Karena posisi tidurnya dia supinasi, kemudian lidahnya dia nutupi di jalur nafas dan dia menjadi bunyi ngorok. Gitu ya. Jadi bukan karena tidurnya nyenyak, kecapean tidak, tapi karena ada efek mekanis lidah yang dia ke belakang. Ya, bunyinya jadi ngorok. Ya. Hmm. Beda kalau orang tidur di rumah, kecapean tuh ngorok ada, ya, tapi ya nggak semuanya orang ngorok. Beberapa saja ketika capeknya luar biasa, ada yang sampai ngorok. Ya, ngoroknya pun dia ada levelnya. Ada ngorok yang ringan, ada yang levelnya sampai kedengaran jarak berapa meter, kedengaran orang ngorok itu ada, dan sebagainya. Masing-masing orang. Tapi itu orang sehat ya, tapi kalau orang sakit ngoroknya itu sebabnya beda. Kemudian bising, bising itu mengi ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar orang bising kayak gitu, bunyinya ya kayak gitu ya, orang mengi. Dan tadi ya yang saya sampaikan, kita bisa melihat orang itu sehat enggak nafasnya itu ketika kita duduk di sebelah orang itu dan kita enggak terganggu dengan suara nafas orang tadi. Misalnya di angkot, kemudian di bis, kemudian di kereta atau di mana saja ya itu ya kita enggak terganggu dengan nafas orang ya itu berarti dia mungkin baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Tapi ketika kita duduk di sebelah orang di kereta ya di bis atau di angkot itu Kak, dia nafasnya menggeh-menggeh ya atau mungkin mengi atau mungkin dia nafasnya nggak nyaman ya barangkali itu sedang ada problem di respirasinya. Karena ketika orang tuh dia sehat paru-parunya ya dia ya biasa aja. Dia ngobrol ya biasa, ketika duduk ya dia biasa, dia tidak merasa kayak kecapean tuh enggak, jadi ya biasa aja. Tapi ketika bermasalah biasanya nanti akan bermasalah. Nah biasanya eh,
bunyinya itu muncul ketika inspirasi, ketika menghirup, dan ekspirasi ketika membuang. Nah, itu yang biasanya muncul kayak gitu. Jadi orang tuh dia bermasalah oksigenasinya itu bisa karena bisa kita dengar ketika pasien itu dia inspirasi menghirup oksigen atau ekspirasi membuang karbon dioksida, CO2 dan sebagainya. Itu yang apa? Yang muncul biasanya, ya. Nah, pasien yang bronkitis, pasien asma dan sebagainya dia juga apa namanya? Dia juga ada bunyi wheezingnya, ya, ada bunyi. Jadi wheezing tidak hanya di asma tapi pasien bronkitis pun dia juga ada wheezingnya. Jadi teman-teman ketika dengar suara wheezing jangan langsung oh dia asma, oh, tidak. Tapi kadang kita perlu memastikan oh mungkin dia bronkitis. Kadang dia juga ada suara wheezingnya, ya. Kemudian yang berikutnya ada suara pleural friction rub. Jadi dia suara kering kayak gitu. Nah, ini biasanya suara yang muncul ketika pasien dia mengalami pleuritis atau radang pada lapisan pleuranya, gitu ya. Infeksi bisa infeksi, TBC bisa infeksi COVID juga bisa di macam-macam. Jadi infeksi dia ketika ada bakteri masuk di paru-paru, kemudian dia sampai di pleura, infeksi, kemudian dia bisa terdengar suara pleural friction rub. Ya. Yang nanti bisa mungkin bisa di browsing di YouTube bagaimana suaranya orang apa pleural friction rub dan dia hanya bisa didengar dengan stetoskop. Jadi susah didengar dengan tanpa alat. Ya, kecuali wheezing masih bisa, ngorok masih bisa. Tapi kalau friction rub dia harus pakai alat sehingga benar-benar akan kedengar suara dari di mana bagian paru mana yang dia sedang bermasalah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, pendekatan yang fisik itu ada 4 hal. Jadi ada head to toe, ada review system, ya. Kalau sistem maksudnya apakah hanya fokus di paru-paru saja, fokus di abdomen, ya gitu. Ada yang pakai 13 domain Anda, ada yang pengkajian dengan teori keperawatan. Jadi ini 4 pendekatan pengkajian fisik. Dan semuanya tidak dilakukan di rumah sakit, ya. Dan banyak rumah sakit yang tidak menerapkan pengkajian fisik menggunakan teori keperawatan. Ada, tapi tidak begitu banyak, ya. Yang banyak adalah pengkajian review of system. Maksudnya adalah ketika pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri abdomennya, yang dikaji abdomennya saja. Bagian kepala sampai kaki dikaji tapi tidak begitu detail. Jadi hanya dominan di review of systemnya saja. Domain Anda itu jarang, ada tapi tidak begitu banyak, ya. Karena tiga ngisi domain Anda itu juga butuh waktu sehingga banyak perawat yang nggak sempat ngisi itu, ya, nggak sempat ngisi itu dan sekalipun sudah diberikan aplikasi di komputer tinggal klik-klik tapi kadang ya kurang akurat dalam pengisian 13 domain Anda. Tapi yang paling banyak adalah review of system. Jadi perkeluhan, misalkan pasien datang ke IGD dalam keadaan fraktur, yang dikaji frakturnya. Sementara itu head to toe-nya kadang nggak dilakukan, gitu ya. Kadang ya apa diperiksa tapi juga nggak detail. Nah, kan yang 13 domain Anda, apalagi teori perawatan juga lebih. Jadi yang paling banyak adalah review of systemnya. Oke. Itu ini saya skip, saya nanti ke filenya saja teman-teman, ya. Oke, ya. Saya izin close, saya langsung ke filenya. Semoga setengah 11 selesai, ya. Saya cari filenya. Baik, semoga sudah terlihat, ya. Baik, ini adalah contoh pengajian fisik head to toe. Jadi ini yang contoh saja, tidak semua pengajian dia sama plak seperti ini. Tapi secara umum ketika kita meriksa pasien, ya paling tidak ada nama pasien, umur, kemudian atau usia, kemudian alamat pasiennya, pekerjaannya apa, agamanya, tanggal masuk rumah sakit, ya, kemudian rekam medisnya berapa, bangsal apa, kayak gitu. Ini data dasar, ya. Yang berikutnya adalah riwayat kesehatan umum. Jadi informan itu caregiver-nya siapa, apakah klien sendirian, karena ada sebagian pasien ya dia sendirian ke rumah sakit ke IGD sendirian, naik Grab atau taksi online hingga ke IGD sendirian. Ada yang dia dengan keluarga pasien, dengan suaminya, istrinya, atau mungkin dengan anaknya itu ada, sehingga dituliskan di sini. Apakah caregiver-nya dia sendirian, atau mungkin dia dengan keluarganya, dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua ini adalah alasan dia masuk rumah sakit. Maksudnya dia keluhannya apa? Sesak nafas, atau fraktur, atau mungkin nyeri abdomen, atau nyeri kepala, atau apa, dan sebagainya di sini, ya. Jadi ini keluhan utama dari pasiennya. Jadi ini ketika pasien, alasan utama ketika pasien datang adalah alasan masuk rumah sakit. Tapi riwayat yang sekarang adalah ketika pasien di rumah, kemudian dia datang ke rumah sakit. Jadi pasien di rumah itu dia, oh apa saja, kemudian dia membuat dia pasien itu dia datang ke rumah sakit. Ini riwayat penyakit yang sekarang, ya.
Kemudian yang kedua, riwayat penyakit dahulu adalah apakah pasien dia pernah mengeluhkan hal yang sama di waktu-waktu yang sebelumnya, sebelum dia masuk rumah sakit. Nah, sebagian pasien dia sering keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang sama, misalkan asma, stroke, hipertensi itu sering seperti itu ya, sering seperti itu. Sehingga perlu dituliskan riwayat penyakit dahulu, apakah pasien pernah stroke, pernah masuk rumah sakit karena alasan tertentu dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari keluarga. Apakah keluarga pernah ada kondisi penyakit dengan yang tandanya sama dengan yang dimiliki si pasien sekarang dan sebagainya ya. Ini TTV-nya, kemudian riwayat penyakit masa lalu, ini tinggal checklist saja. Kemudian transfusi dan sebagainya. Ini ada pengkajian 13 domain Anda ya. Ada promosi kesehatan, ada nutrisi, ada eliminasi, dan sebagainya sampai dengan fase yang dia di growth and development ya sebagainya. Nah, untuk penelitian fisik umumnya ini ada keadaan umum, jadi keadaan umumnya adalah keadaan umum ketika pasien dia datang ke IGD atau datang ketika diperiksa pertama kali, misalkan pasiennya sadar atau setengah sadar atau pasien dia pingsan itu di keadaan umum pasiennya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan neurologinya. Baik, nanti akan saya sampaikan tentang update pemeriksaan GCS teman-teman ya. Ada banyak perubahan di GCS. Nanti setelah ini selesai filenya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran, ya kompos mentis atau mungkin yang sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengajian dari kepala dan leher. Nah, di kepala nanti disampaikan atau dikaji ya dengan inspeksi, kemudian hematomnya, kemudian tipe rambutnya atau mungkin distribusi rambutnya, warna rambutnya dan sebagainya ya dan sebagainya. Ketika ini akan menjadi fokus ketika pasien teman-teman mengkaji kondisi pasien yang dia mengalami gangguan gizi, biasanya akan dikaji itu. Nah, pasien yang mengalami gangguan gizi nanti akan diobservasi ya, misalkan rambutnya rontok atau enggak, kemudian warna rambutnya apa itu akan lebih lebih apa lebih fokus. Tapi ketika pasien hipertensi yang tidak ada gangguan gizi biasanya tidak banyak ditemukan beberapa data negatif dari pengkajian bagian rambut atau kepala ya gitu. Kemudian yang kedua area mata ini ada pupilnya dikaji, refleks cahayanya, skleranya, konjungtivanya, ya gitu. Kalau ada pembedahan ya tulisan pembedahan. Nah, misalkan pasien-pasien pembedahan katarak itu dituliskan ya, dituliskan misalkan pasien dia pakai perban dan sebagainya kayak gitu ya. Dan biasanya kalau pasien-pasien yang post op katarak ya ketika ditutup perban ya dia tidak boleh langsung dibuka ya gitu karena akan berisiko dan menimbulkan risiko infeksi. Tapi biasanya kan didiamkan beberapa jam atau beberapa hari baru dibuka sampai sore. Misalkan pagi hari operasi biasanya sore baru bisa dibuka. Nah, ketika teman-teman mengkaji pasien dengan post op katarak ya tidak boleh langsung membuka pasien sementara pasien baru dioperasi itu tidak boleh karena akan berisiko nanti banyak udara yang masuk ke mata dan risiko infeksi sehingga malah akan mengganggu kesembuhan dari post op kataraknya seperti itu ya. Nah, pupilnya diamati dengan pen light tadi yang saya sampaikan, digeser-geser gini dan sebagainya ya. Refleks cahayanya seperti apa, kemudian skleranya itu kalau pasien dengan hepatitis itu akan kelihatan skleranya itu yang bagian putih mata sklera. Kalau orang sehat dia pasti akan putih, bersih, bening kayak gitu, tapi orang yang hepatitis kayak gitu biasanya dia agak kekuningan di area mata. Orang yang merokok kronis biasanya akan sedikit kuning, banyak kuningnya ketika di skleranya. Kemudian konjungtiva anemis ini di bagian bawah mata, konjungtiva itu diperiksa biasanya kalau orang sehat itu dia dominan warna pink, tapi kalau orang yang anemia atau gangguan ginjal dan sebagainya, orang yang menstruasi atau menstruasinya dia panjang gitu ya, prolong itu biasanya akan lebih pucat. Jadi lebih banyak dominan putih dan pinknya sedikit. Gitu. Telinga ini serumennya, kotorannya gimana, fungsi telinganya seperti apa. Kalau teman-teman mengkaji pasien-pasien yang otitis media atau bahasa Jawanya toleran itu biar harus dikaji ya. Itu harus diamati bagaimana cairannya, warnanya apa, hijau atau kuning itu diamati ya. Itu biasanya pada anak-anak, orang dewasa jarang yang di otitis media ya, gitu. Anak-anak yang karena dia lebih sering kurang jaga kebersihan sehingga kadang tangan kotor masuk telinga dan sebagainya itu kadang membuat menjadi peradangan pada telinga ya. Kemudian fungsi telinganya, ya, ini sangat berperan ketika teman-teman mengkaji pasien lansia yang dia ada keluhan pendengaran, gitu ya. Tapi kalau pasien-pasien yang asma itu ya, ketika dia tidak ada keluhan telinga, ya berarti dia kadang insya Allah masih normal untuk fungsi telinganya. Kemudian pipi atau malar ini adalah yang dikaji adalah tidak banyak biasanya akne atau kalau pasien dia post trauma kecelakaan yang dikaji apakah ada
lecet atau enggak itu yang diperhatikan pada aspek pipi ya, ada jerawat atau ada luka memar atau ada hematoma atau mungkin ada bengkak itu yang diamati di bagian pipi itu yang diamati. Hidung ini diamati nafas cuping hidung. Nafas cuping hidung itu ketika pasien dia sesak nafas biasanya dia akan menggunakan otot di lubang hidung sehingga dia akan kembang kempis di area hidungnya. Nah, tapi orang normal dia nafasnya biasa aja. Jadi orang normal ketika dia bernapas ya dia tidak akan kelihatan kembang kempis di area hidung, tapi dia akan biasa. Tapi ketika orang gangguan respirasi itu dia nanti akan kelihatan di bagian ketika dia menginspirasi atau hidungnya dia akan kembang kempis gitu. Kecuali dia setelah dipasang alat bantu nafas dia akan akan bisa biasa tanpa harus dia mengembang kempis di area lubang hidungnya. Pilek itu juga dikaji. Ya, jadi kalau pasien pilek juga dituliskan. Ini biasanya akan fokus pengajian ketika dalam kondisi pasien mengalami infeksi saluran nafas. Berarti akan dikasih nafas cuping hidungnya, dikasih pileknya, berapa liter pemberian alat bantu nafasnya itu akan dikaji. Tapi ketika pasien dia tidak ada gangguan respirasi, biasanya ini akan ditulis dalam batas normal karena tidak ada keluhan atau problem di area hidung ya. Kemudian bibir mulut ini ada sianosis, sariawan, gigi palsu, mukosa bibir, kemudian gangguan gigi gusi ini dituliskan semuanya. Nah, pasien-pasien yang mengeluhkan tipes, tipoid itu biasanya akan dikaji di area bibir dan mulut. Biasanya lidahnya diminta untuk dibuka mulutnya, diamati lidahnya, gitu, disuruh melet, kemudian apakah ada putih atau enggak, gitu. Itu diamati di area bibir dan mulut ya pada pasien-pasien dengan gangguan gusi, perdarahan gusi yang lama, kemudian pasien dengan tipoid itu mereka diminta untuk meriksa buka mata dan buka mulut dan diamati di bagian mulutnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah leher. Ini biasanya yang fokusnya pada pasien-pasien dengan gangguan tiroid biasanya. Ada gondok atau gondong itu dia beda gitu. Gondong itu diamati, kemudian pasien-pasien dengan gangguan limfe gitu, kemudian gangguan nadi itu juga diamati sehingga harus diobservasi dengan detail. Pasien yang mengalami gondok itu di area tengah itu seberapa besar, kemudian apakah ada operasi atau tidak itu diamati. Kalau pasien dengan gondong itu jarang yang dioperasi, tapi dia bisa kempes sendiri ketika pasien dia bagus imun tubuhnya ya. Jadi penyakit gondok dengan gondong itu dia berbeda dari penyebabnya. Kalau yang gondong itu dia emang karena virus ya, karena virus kemudian dia bisa mengecil kalau memang bisa sembuh ketika pasien dia imun tubuhnya dia bagus. Tapi ketika pasien dia gondok itu bukan karena virus tapi karena hormonal. Sehingga dia jadi lehernya ada besar gitu ya. Karena kelenjar tiroidnya dia besar sehingga ada yang besar satu, ada yang dua, ada yang macam-macam bentuknya gitu. Itu karena hormonal. Sehingga bukan karena virus atau bakteri. Nah, torak dan abdomen ini saya tidak sampaikan dengan detail karena akan ada kuliah sendiri ya untuk pemeriksaan torak dan abdomen karena ini butuh teknik sendiri untuk menyampaikannya. Jadi secara umum ada inspeksi ya, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi ya. Ini kurang lebih ada 4 fase dalam pemeriksaan torak, kemudian ada pulmonologi sama, ada inspeksi, ada palpasi. Jadi di torak ada 2 organ, jantung dan paru itu semuanya adalah menggunakan 4 teknik. Ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi. Itu semuanya akan dilakukan, diperiksa gitu ya. Abdomen juga sama, ada inspeksi dan sebagainya. Ini yang dicek adalah datar cembung. Kalau pasien edema ya dicek ke lingkar perutnya biasanya kalau pasien edema abdomen ya. Kemudian bekas operasinya, auskultasinya berapa kali, peristaltiknya gitu ya. Kemudian palpasinya, massa otot, massa di abdomennya, apakah ada organ yang dia membesar atau mungkin turgor seperti apa dan sebagainya. Jadi ini pada pemeriksaan abdomen ya. Kalau pasien post operasi juga sama. Jadi diperiksa operasi bagian mana, SC atau operasi APP atau operasi tumor atau kolostomi itu kan dia juga ditanyakan semuanya. Jadi pasien-pasien yang operasi besar itu nanti akan ada bekas operasinya sehingga kita perlu melakukan satu perawatan luka untuk memastikan bahwa tidak ada infeksi, tidak ada jahitan yang lepas dan sebagainya ya. Ada beberapa kasus yang pasien post operasi tapi jahitannya lepas sehingga malah infeksi dan didandani ulang lagi itu malah jadi minduk gawe. Makanya sebelum pasien itu pulang ke rumah dipastikan tidak ada
apa namanya jahitan yang lepas kayak gitu. Yang kedua adalah ketika pasien di rumah diedukasi jangan beraktivitas yang berat atau angkat-angkat, karena ketika angkat-angkat nanti bisa khawatirnya adalah apa namanya jahitannya bisa apa manteng kayak gitu jaringannya, jadi bisa melepas dan dia bisa kendor jahitannya ketika teman-teman mengamati pasien-pasien yang post operasi tapi di rumah dia mengangkat-angkat junjung, dia malah jadi agak lepas jahitannya dan malah perdarahan, infeksi, dan dibawa ke rumah sakit lagi dan ditandani lagi malah jadi minogan. Jadi itu yang kurang pas ya. Yang terakhir adalah pengkajian ekstremitas atau bagian kaki. Nah, bagian kaki ini cukup penting karena untuk mengkaji beberapa gangguan jantung dan ginjal. Biasanya kalau pasien jantung dan ginjal yang dicek adalah di edemanya. Baik, nanti yang akan saya ajarkan di lab ya bagaimana kita meriksa edema pada pasien gagal ginjal atau jantung. Nah, ketika edema itu ketika kita tekan itu dia nanti akan lama baliknya di bagian kaki ya. Nah, kalau di Zoom agak susah saya mempraktekannya, tapi nanti ketika skill lab akan saya praktekkan bagaimana kita mengecek apa namanya edema pada kaki ya gitu. Karena edema itu menentukan berat ringannya seorang itu sakit jantung atau paru-paru jantung atau mungkin ginjalnya. Ketika edemanya dia semakin dalam kayak gitu, maka dia menunjukkan bahwa kondisi jantung atau ginjalnya dia juga akan semakin kritis. Tapi ketika edemanya dia ringan, berarti fungsi pembuangan dan fungsi filtrasinya dia masih berfungsi dengan baik kayak gitu ya. Ini pas kita saja akan saya sampaikan. Infus ya ini juga penting teman-teman. Infus itu ada yang rusak, ada yang macam-macam. Ketika rusak bisa dia akan bengkak, flebitis dan sebagainya. Itu juga dikaji di bagian superior ya, di sebagian tangan. Dicek di tangan mana, kondisi infusnya seperti apa, tetesannya berapa gitu ya. Apakah ada nyeri tenda itu juga dikaji. Kemudian nadi radialis pun nadi di pergelangan tangan, kemudian telapak tangan itu juga dikaji. Ototnya itu seberapa kuat ya dengan ototnya, kemudian RT-nya itu juga dikaji, refleks ya, refleks fisiologis, refleks patologis yang juga dikaji semuanya ya. Deformitas ini juga dikaji. Ini deformitas biasanya terjadi ketika pasien itu dia sakit yang berkaitan dengan muskuloskeletal, misalkan penyakit DM lama, DM kronis itu kadang merubah bentuk kakinya. Jadi pasien-pasien dengan DM kronis atau pasien yang dia mengalami lupus DM itu biasanya ada perubahan bentuk kakinya. Ya, itu yang sering kita amati ya. Jadi ketika pasien dia diabetes, mungkin setahun 2 tahun dia nggak ada perubahan bentuk. Tapi ketika dia sudah kronis, kemudian ada luka di kaki, itu biasanya kakinya akan bentuknya berubah, berbeda. Ya. Kemudian fraktur ya, fraktur di tangan atau di kaki ya kita amati ya gitu ya, teman-teman. Jadi frakturnya di mana, kemudian apakah dipasang pen atau dipasang gips, kemudian sudah berapa hari, kemudian di sekitar pemasangannya dia luka atau enggak, bengkak atau enggak kan kita belum perlu mengkaji itu semuanya ya. Nah ini bagian ekstremitas tangan atau kaki ini akan sangat penting ketika teman-teman mengkaji pasien-pasien dengan gangguan muskuloskeletal atau gangguan metabolik. Misalkan fraktur, kemudian peradangan pada tulang, kemudian pasien dengan luka, kemudian pasien dengan penyakit jantung, pasien dengan penyakit gagal ginjal, itu semuanya akan bisa kita amati dari bentuk dan fisik dari kaki dan tangan pasiennya. Nah, ini membuktikan bahwa kondisi penyakit itu nanti akan tampak dari apa yang akan kita amati. Makanya penting memahami konsep inspeksi tadi. Jadi kita melihat, ya, kita bisa melihat orang itu sehat atau enggak, dia lihat dari tangan dan kakinya. Kalau kakinya bengkak besar, itu kan dia pasti akan enggak sehat dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dasarnya teman-teman. Saya nggak sampaikan sampai bawah. Ini hanya pemeriksaan lanjutan, ada USG, radiologi, terapi-terapi, lab. Ini enggak. Ya, yang penting ada fisik dari kepala dan kaki. Nah, nanti untuk skill lab-nya akan saya bagi dua teman-teman ya. Saya bagi dua kelompok dan saya bagi dua materi. Jadi nanti untuk yang materi yang pemeriksaan torak sama abdomen saya sendirikan. Nanti untuk pemeriksaan fisik umum nanti akan saya sendirikan. Jadi ada dua bagian nanti pemeriksaan abdomen torak itu skill sendiri, nanti head to toe dia skill sendiri biar tidak digabung dan tidak terlalu banyak materi yang disampaikan ya. Kayak gitu ya. Oke, sebelum saya tutup ini ada pertanyaan barangkali silakan pemeriksaan fisik klien. Ini saya materi dulu, kemudian nanti setelah selesai materi semuanya 3 materi saya masuk ke skill lab satu-satu.
perawatan jenazah, kemudian skill pemeriksaan fisik head-to-toe, dan pemeriksaan fisik torak dan abdomen. Jadi ada 3 skillnya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Pemeriksaan fisik, ada pertanyaan dari materi ini? Kalau nggak ada, mungkin terakhir teman-teman ya, sebelum saya tutup, ini saya mau menyampaikan update dari pemeriksaan GCS ya. GCS. Baik. Nah, GCS itu teman-teman mungkin pernah dapat kuliahnya, tapi ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa pemeriksaan GCS ini ada update-nya. Nah, yang sering disampaikan di beberapa kuliah, beberapa materi itu adalah GCS yang edisi yang tahun 1974. Jadi masih seperti ini pemeriksaannya ya. Ada mata, ada verbal, ada motorik ya. Nah, mata dia masih skor 1 sama ini ya. Jadi skor 2 dia ada distimulasi dengan nyeri, kemudian distimulasi dengan suara, distimulasi dengan atau dia buka spontan area matanya. Di mana tidak ada. Kemudian yang kedua, area verbal ini skor 1 adalah ketika tidak ada suara apa-apa. Yang kedua adalah ada suara tapi dia apa namanya geremeng kayak gitu. Yang ketiga ada suara tapi dia nggak tepat suaranya. Kemudian membingungkan dan yang kelima adalah apa namanya dia biasa aja suaranya ya. Kemudian yang motorik ini adalah yang ini beberapa pemesan ini dan sebagainya. Nah, sementara itu untuk yang update teman-teman ya, yang update ini adalah pada eh, bagian mata dan bagian verbalnya. Ini yang berbeda dari edisi yang pertama. Jadi kalau sekarang itu kita meriksa GCS tidak boleh dengan kalau kita meriksa mata pasien ya dengan untuk pemeriksaan GCS kita tidak boleh memeriksanya dengan menggunakan stimulasi nyeri. Misalkan dengan sternal rap kita menekan di area tulang sternum dengan menekan ya menggunakan seperti ini kemudian ditekan ini itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu pemeriksaan. Yang kedua adalah menyakiti pasien. Jadi semua bentuk pengkajian fisik yang dia sifatnya menyakiti itu dia tidak diperbolehkan di dalam praktek kesehatan. Nah, ini yang disampaikan di tahun 2014 atau 18 gitu. Jadi kita cukup menekan di area mata. Jadi ditekan saja di area tekan mata kemudian dan sebagainya. Itu untuk menstimulasi apa namanya? Respon mata gitu ya. Kemudian kedua adalah eh, distimulasi bukan dengan suara tapi dengan orang bicara. Yang ketiga ya. Yang dulu kan dengan suara, kemudian ketiga ada dengan bicara. Jadi kita memanggil pasien dengan kita berbicara, bicara yang halus, tidak nyentak-nyentak pasiennya gitu dan sebagainya ya. Yang perbedaan berikutnya adalah pada respon verbalnya. Nah, sementara itu untuk GCS verbal, kemudian pada skor 2, itu kan kalau yang lama kan dia mengucapkan kata-kata tapi yang nggak jelas seperti itu, nggak komprehensibel, nggak lengkap dan sebagainya. Tapi kalau yang terbaru adalah cukup dengan bersuara saja. Jadi pasien bersuara itu dia GCS-nya 2, bersuara kayak gitu. Dan tidak menggunakan kata-kata. Tapi ketika pasien bersuara dan berkata-kata, berarti dia skornya 3. Nah, beda dengan GCS yang lama. GCS lama itu dia semuanya berkata-kata, hanya saja dia ada yang nggak tepat, ada yang dia gremeng, ada yang nggak jelas itu kan. Tapi yang terbaru adalah yang skor 3 itu dia berkata-kata. Jadi skor 2 ketika pasien dia bersuara. Bersuara tapi nggak ngomong, nggak mengeluarkan kata atau kalimat ya. Tapi skor 3 adalah ketika pasien dia mengeluarkan kalimat, itu skor 3. Nah, ini yang membedakan antara edisi yang lama dengan edisi yang baru. Nah, gitu. Nah, untuk scoringnya sama ya, scoringnya sama, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ada GCS yang namanya GCS pupil, teman-teman. GCS pupil, jadi GCSP namanya. GCSP, GCS Glasgow Coma Scale pada pupil reactivity score. Jadi respon pupil dia disendirikan. Nah, kalau di GCS yang lama kan dia hanya mata saja. Jadi mata atau kelopak mata dia buka nutup saja gitu. Tapi yang terbaru ada menggunakan pupil. Nah, pupilnya sudah mulai dicek kayak gitu. Nah, ketika kita menstimulasi pupil dan pupil itu dia pupil dua matanya dia bereaksi dua-duanya, maka dia skornya 2. Ya, 2 di sini. Kemudian kalau pupilnya dia hanya respon satu mata berarti dia 1.
Tapi kalau pupilnya dia nggak respon sama sekali, berarti dia GCS-nya adalah 0, kayak gitu. Nah, bagaimana ngitungnya ya? Nah, hitungnya seperti ini. Jadi misalkan ada kasus misalkan seorang pasien dan sebagainya, itu skor GCS-nya totalnya adalah 6 misalkan ya. Skor GCS-nya 6. Nah, saya tidak jabarkan berapa-berapanya, tapi totalnya adalah 6 kayak gitu ya. Nah, untuk mengukur GCS pupil itu kita apa? Hasil GCS yang ditemukan pertama tadi di minus dengan skor pada pemeriksaan pupilnya. Jadi misalkan skor GCS pasiennya dia 6, tapi pemeriksaan pupilnya dia dua-duanya dia bereaksi, berarti GCSP-nya dia ada 4 dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalkan GCS pasiennya dia adalah 12, berarti 12 dikurangi 2, misalkan 10, jadi GCSP-nya dia 10 dan sebagainya. Dan jadi ini contoh dari hasil pemeriksaan GCS-nya. Nah, ini pemeriksaan yang membedakan dengan GCS yang sekarang dengan GCS yang dulu gitu. Nah, baik, nanti akan saya sampaikan detail ketika praktek aja. Sekarang mungkin teman-teman masih bingung bagaimana menangkapnya, tapi yang terbaru, jadi ada GCS-nya, ada perubahan pada pemeriksaan apa namanya mata pada skor 2 dan 3 dan verbal pada 2 dan 3. Itu di situ bedanya. Ini yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada satu pemeriksaan GCS yang dia itu ada skornya NT. Jadi NT itu dia non testable, tidak bisa dites kayak gitu. Jadi ada kondisi tertentu yang pasien dia skornya tidak bisa diskor dengan satu, tapi dia N-testable atau NT kayak gitu. Nah, di masing-masing skor BCS itu dia ada NT-nya. Di mata ada NT-nya, di verbal ada NT-nya, dan di motorik ada NT-nya. Jadi ketika pasien dia tidak bisa merespon dengan stimulus yang kita lakukan. Misalkan pasien dengan paralisis atau mungkin pasien-pasien dengan gangguan verbal, itu dia ketika tidak dikasih berarti dia non-testable, tidak bisa dikasih. Nah, misalkan kita mengkaji pasien, pasien dia apa namanya bisa membuka dengan suara gitu, misalkan dia skornya adalah apa namanya 3 misalkan ya pada matanya. Sementara itu ini pada verbalnya itu dia pasien tidak punya respon sama sekali ya gitu. Dan sementara kita bisa mengisinya dengan NT, jadi bukan dengan satu kayak gitu. Bisa dengan NT ya gitu. Kemudian misalkan pada motoriknya itu pasien dia karena paralisis tidak bisa bergerak, maka kita bisa mengisinya dengan apa namanya NT atau hal-hal lain atau faktor lain yang bisa mengganggu pemeriksaan motorik kayak gitu. Nah, ini beberapa perubahan pada GCS. Ya, GCS itu tidak cukup hanya pemeriksaan ini saja teman-teman ya. Nggak, ini cukup hanya di pemeriksaan ini. Nggak, apa namanya mata, verbal, motorik ini sudah autopsikan ini tahun 1976 sudah lama sekali. Kemudian ada update-nya yang terbaru ya. Nah, update-nya selain pada pemeriksaan ini mata dan verbal, ada juga pemeriksaan GCS pada pupil ya. Pada pupil kemudian ada pemeriksaan GCS pada skor yang NT atau non-testable atau yang tidak bisa dites karena mungkin kondisi tertentu ya. Oke, mungkin ini saya sampaikan saja, nanti saya ulang lagi ketika skill lab ya, biar teman-teman kita belajar bersama-sama. Nah, saya pun juga sama-sama belajar sehingga nanti kita bisa tahu paham bagaimana cara memilih GCS yang terbaru ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Saya masih punya satu materi lagi untuk pemeriksaan torak dan juga abdomen, nanti akan saya sampaikan di hari selanjutnya, mungkin Selasa atau mungkin di hari yang lain. Nanti setelah teori saya selesai, kemudian saya baru masuk di skill lab-nya ya, biar fokus dulu teori, kemudian baru masuk di skill lab dan sebagainya. Baik, mungkin terakhir ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan, silakan teman-teman. Oke, baiknya tidak ada ya sepertinya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk kuliah pada kesempatan hari ini. Hari ini kita sudah belajar dua materi. Tadi yang pertama adalah kebutuhan menjelang ajal, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nanti untuk skill lab-nya, untuk kebutuhan menjelang ajal adalah perawatan jenazah. Kemudian yang untuk fisik ya kita belajar bagaimana kita meriksa fisik pasien, baik itu head to toe atau mungkin dari torak dan abdomennya. Baik, kalau nggak ada yang disampaikan, pertanyaan saya kira cukup untuk pertemuan hari ini dan semoga apa yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya dan saya iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama guys. Saya izin untuk menutup